Oke, selamat datang di Performance Lab, salah satu unit yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kali ini Performance Lab akan mengadakan diskusi atau bincang santai yang pertama. Dan tamu kita yang pertama kali ini adalah Pak Dekan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Bapak Sabto Adi MKes. Pak Sabto, selamat datang di Performance Lab. Sehat Pak Sabto? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih diundang di Performance Lab untuk bincang-bincang santai berkaitan dengan keolahragaan. Masih bisa menyempatkan untuk berolahraga Pak di antara kesibukan target kinerja? Alhamdulillah. Kesehatan harus tetap kita jaga Mas Fadil, meskipun target-target kinerja terus mengikuti kita dan harus kita selesaikan dengan baik ya. Apalagi ini juga ada target untuk pengisian kinerja yang sudah mepet juga dan agak sedikit ramai diperbincangkan di media ini Pak Dekan itu. Karena dosen ternyata administrasinya banyak juga gitu. Oke, ini tanpa memperpanjang waktu karena juga terlalu singkat waktunya untuk memperkenalkan siapa Bapak Dr. Sabto Adi ini. Beliau masa kecilnya ternyata di Trenggalek gitu kan, dan memilih olahraga sebagai jalan hidup itu. Bagaimana Pak Dekan itu? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang harus memikirkan masa kecil saya. Jadi memang yang pertama adalah karena senang olahraga. Yang pertama senang olahraga, kemudian di sekolah itu kalau pas pelajaran olahraga seringkali selalu dijadikan contoh untuk praktek gitu. Iya, sama ini strategi guru seperti itu ya dari dulu ya. Dari guru. Jadi cenderung dijadikan praktek. Nah, kelihatannya itu yang menjadi pemicu kita senang di olahraga. Dan selain itu memang selain kita senang ya, waktu katakanlah SMP gitu ya, saya sudah punya klub sepak bola, kalau tidak salah namanya Putrajaya. Sepak bola. Iya. Sepak bola. SMP kelas 3 itu sudah beberapa kali pertandingan ya di Kota Trenggalek. Kemudian SMA kelas 1, kelas 2 itu juga sudah sampai ke luar kota. Tulungagung, Ponorogo, Madiun. Dulu istilahnya ada Sujiran Cup gitu ya. Iya. Itu dulu banget, saya mungkin belum lahir lah gitu. Tapi ini Pak Sabto, keluarganya kelihatannya juga olahraga juga. Kakak juga sebagai dosen juga di keolahragaan di kampus di Surabaya gitu kan. Apakah memang keluarga sangat support sekali terkait dengan olahraga itu? Ya, nampaknya betul Mas Adil. Jadi di keluarga saya itu ada 9, yang satu sudah meninggal. Dari 9 itu 7 putra, 2 putri. Dari 7 itu hampir semuanya menyukai olahraga dan rata-rata berprestasi. Apakah itu juara di kabupaten ataukah kecenderungan di kabupaten kalau Trenggalek. Itu seperti kakak yang pertama itu juara di Trenggalek gitu ya. Bulu tangkis. Kemudian tenis juga begitu. Jadi bulu tangkis dan tenis sama-sama juara. Tapi sekarang sudah usia mungkin 70 ke atas ya. Itu yang kakak nomor 1. Yang nomor 2 pun juga demikian. Sepak bolanya bagus. Pasti mewakili Trenggalek. Ini sepak bola dan voli, 2 voli. Voli selalu juga ikut. Misalkan ada kejuaraan gitu atau pertandingan persahabatan di Trenggalek, dia mesti ikut. Sepak bola atau voli, 2. Ini juga 2. Yang nomor 4 itu putri, ya relatif suka sebenarnya, tapi tidak fokus pada satu cabur. Yang kakak Surabaya itu juga dosen olahraga. Sudah itu kakak nomor 4. Setelah itu kakak saya yang adiknya Pak Darso itu putri sudah meninggal. Kemudian adiknya lagi, kakak saya persis, itu suka olahraga tetapi tidak sampai fokus pada prestasi, tapi senang olahraga.
Tapi memang gini Pak Dekan, saya tuh kadang-kadang iri juga melihat para dosen-dosen saya, termasuk Pak Dekan ini juga dosen saya juga pada saat itu, kualitas motoriknya dibandingkan dengan kami dan mahasiswa saat ini memang berbeda gitu. Dan untuk beberapa cabur semua bisa gitu kan. Begitu kita ada kegiatan disnatalis dan sebagainya untuk mengikuti cabur A, B, C, D, E itu akan mumpuni. Sementara kami yang generasi kami atau yang di bawah kami begitu caburnya satu, ya udah selesai itu. Ini juga kami juga riset juga Pak Dekan terkait dengan mungkin gitu kan ketersediaan ruang terbuka di era dulu dengan sekarang berbeda, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah aktivitas screen time. Dulu pasti nggak ada dong aktivitas screen time gitu kan. Jadi ya TV itu pun mungkin di era Pak Dekan hanya rumah-rumah tertentu dalam satu desa gitu kan. Sehingga aktivitas luar ruangan itu akan lebih tinggi daripada generasi sekarang gitu. Betul, saya setuju itu. Yang pertama adalah ruang terbuka untuk beraktivitas gerak atau olahraga itu lebih tersedia. Lebih tersedia ya. Kemudian hiburan saat itu memang era 80-an ya. Iya. Itu bisa dihitung yang memiliki TV itu bisa dihitung. TV, masih TV kalau sekarang udah TV. Gadget gitu kan bahasanya gitu. Sekarang gadget, tablet, televisi, itu TV ya. Iya. Dulu sangat terbatas sehingga salah satu mungkin juga masuk hiburan ya. Olahraga itu mungkin kalau hiburan selain potensi kita. Iya, potensi kita. Jadi saya masih teringat betul dulu itu karena saya bermain sepak bola. Dulu fokus sepak bola ketika SMP SMA itu. Tetap saya paling populer sepak bola Pak ya sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sehingga saya itu sangat rutin lari pagi. Lari pagi itu habis subuh. Iya. Habis subuh loh ya. Itu lari di lapangan di alun-alun. Di alun-alun kadang keluar lapangan di jalan raya gitu. Saya juga heran ya. Lari pagi kok sepagi itu kalau di sana dulu ya. Oh iya. Kalau mungkin di sini sekarang jam habis subuh ya sudah mungkin, mulai terang lah gitu. Tapi dulu sangat rutin sekali sehingga satu kegiatan yang utama adalah sepak bola itu setiap mungkin 3 kali seminggu ya. Atau habis asar gitu sudah pasti akan anak-anak pasti akan ke lapangan. Betul. Semuanya gitu. Dan kita punya alun-alun dulu yang kalau dulu belum dijadikan taman ya. Dulu masih lapangan luas. Lapangan sepak bola. Saya masih ingat kok di Trenggalek dulu itu ada 4 area dan itu bisa dijadikan area bermain juga dan sepak bola. Kalau sore hari pasti di lapangan. Iya. Pasti di lapangan. Hujan pun dulu enggak pernah berpikir kalau ini pertitilan bahaya. Pertitilan bahaya. Tapi dulu enggak pernah berpikir. Itu kalah dengan seneng mungkin Pak itu kan. Kadang kalau teringat tuh ya. Dulu itu sangat bahaya. Kenapa kita melakukan? Kalah dengan seneng itu. Kalah dengan seneng. Jadi memang seperti itu, kita sekarang agak sedikit turun terkait dengan aktivitas luar ruangan. Waktu saya kuliah tahun 2006 di UM, setiap sore itu parkiran mobil dosen, karena nggak ada parkiran mobil mahasiswa kalau di UM gitu kan. Jadi parkiran mobil dosen itu kalau setelah Bapak Ibu dosen pulang, kita pakai untuk aktivitas olahraga, entah futsal dan sebagainya itu mulai dari ujung selatan sampai ujung utara di UM pada saat itu penuh gitu. Kalau sore. Hari ini itu sudah nggak ada. Itu nanti kita akan bahas di diskusi yang lain aja Pak Dekan gitu kan. Kita sekarang ke sport science yang lebih luas karena kebetulan Pak Sabto adalah dekan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Mungkin pertanyaannya gini, kondisi sport science di Indonesia seperti apa? Ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Di setiap kali seminar, conference apapun pasti akan sport science di Indonesia seperti ini. Bagaimana Pak Dekan? Ya, sebenarnya ilmu keolahragaan atau sport science itu di Indonesia sebenarnya sudah berkembang dengan baik ya. Tetapi kolaborasi itu masih belum kuat. Maksudnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, contoh KONI, Menpora, itu dulu masih belum sekuat sekarang. Sekarang ini sudah diinstruksikan Presiden bahwa Kemenpora, KONI, termasuk perguruan tinggi harus berkolaborasi. Nah, karena apa? Prestasi olahraga masyarakat atau olahraga yang lainnya atau kegiatan yang lainnya itu
mestinya harus didukung oleh ilmu keolahragaan. Iya. Karena bergerak itu tidak hanya sekedar bergerak, Iya. tetapi ada aturan-aturannya. Iya. Nah, kalau ingin berprestasi, maka jelas ada ilmu kepelatihan. Iya. Itu jelas pasti. Kemudian kalau olahraga yang sifatnya rekreasi, itu pun juga tetap ada aturannya. Contoh, orang yang mau bermain tenis. Kalau dia tidak terbiasa bermain tenis, kemudian diajak bermain dengan tempo yang Tinggi gitu. maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Sebagai contoh adalah menimbulkan kematian. Iya. Ini yang tidak kita harapkan sebenarnya. Iya. Ya. Tetapi ini terjadi dan juga sering terjadi Iya. di kampus saja sudah Iya, beberapa orang. sering terjadi. Iya. Ini karena salah satunya adalah belum menerapkan ilmu keolahragaan. Iya, sport science itu tadi ya. Contoh misalkan ketika kondisi sudah kurang fit, kurang kuat, maka mestinya cek tensinya. Iya. Secara sederhana tidak harus dengan smartwatch ya, misalkan Iya. tidak harus, mungkin dengan tekan. Iya, yang manual atau dengan seperti itu aja sudah seperti cukup. itu cukup. Ya, tadi saya kok sudah tinggi sekali. Itu kan sederhana. Itu kan Iya. sebenarnya salah satu aja bahwa ilmu keolahragaan diperlukan sekali Iya. dalam konteks seperti ini, tensi itu. Dan harapannya dengan instruksi pemerintah tadi bahwa kolaborasi KONI, Kementerian Olahraga dan Perguruan Tinggi itu bisa mencapai target Indonesia emas Iya. melewati DEPON tadi. Iya. Ini pekerjaan yang berat. Kalau menurut saya bukan masalah ya, tapi tantangan yang berat, tetapi harus bisa dilalui. Iya. Dan perguruan tinggi harus berperan aktif, baik secara formal maupun informal. Secara Iya. formal adalah melalui kelembagaan, secara informal masing-masing individu, dosen, mahasiswa, alumni itu juga harus terus berkiprah Nggih. di dalam keolahragaan ini. Itu seperti yang disampaikan Pak Dikan tadi, ini kita harus memiliki peran itu, dan peran itu sebenarnya sudah jelas itu kan tertuang dalam Tridharma gitu kan. Betul, Ya kalau di pengajaran, penelitian kita wajib publikasi setinggi-tingginya gitu. Betul. Tetapi di masyarakat kita harus memberikan efek langsung juga terhadap masyarakat dalam bentuk pengabdian gitu. Tridharma seperti apa Pak Dikan saat ini? Ya, menurut saya khususnya Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sudah baik. Saya mengatakan sudah baik karena salah satu indikator kalau kita berbicara riset ya, penelitian, sebelum berbicara yang pendidikan atau pengabdian. Riset ini teman-teman muda, khususnya teman-teman dosen muda, ini antusias sekali untuk membuat proposal, bahkan jumlahnya tidak masing-masing satu orang, bukan satu tapi bisa dua, bisa tiga. Dan ada informasi yang dari LP2M. Ya, LP2M-nya UM Pak ya. UM ya. FIK itu sudah cukup banyak proposal yang masuk. Nah, ini kan satu kabar gembira bahwa iklim risetnya sudah cukup bagus ya. Betul. Iklim risetnya sudah saya katakan cukup bagus dan ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Dan untuk menggerakkan itu ya kita memang harus menjadi provokator ya, tanda petik ya. Provokator tanda petik harus terus mengingatkan, mendesak atau bahkan tanda petik melalui workshop itu harus kita lakukan dengan frekuensi yang intensif. Betul, banyak sekali. Gitu. Siap, kami sebagai merasa muda gitu, siap diprovokatori ya. Siap diprovokatori ya. Jadi seperti itu Pak Dikan. Jadi memang sekarang atensi dari dosen untuk melakukan riset memang cukup tinggi. Karena memang itu asal muasalnya itu adalah paksaan gitu. Tapi dari paksaan ya memang itu rumus kehidupan memang seperti itu kan. Dipaksa dulu, habis itu terbiasa gitu. Mungkin kita juga harus lebih jauh lagi, jangan sampai kita hanya riset aja, tidak ada implementasi, makanya harus ada pengabdian juga gitu kan. Betul, saya setuju Mas Adil. Jadi untuk pengabdian, sekarang kan ada satu instruksi kebijakan bahwa penelitian yang didana itu dibarengi dengan pengabdian. Nah, ini penting sekali untuk sosialisasi
tentang keolahragaan. Iya. Karena justru itu tadi sebenarnya salah satu jantungnya keolahragaan itu, maka harus bisa diabdikan kepada masyarakat. Iya. Nah, dengan cara seperti ini, maka keolahragaan atau ilmu keolahragaan itu akan terus tersosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat. Hanya memang ada sedikit kontradiksi dengan kebijakan karir dosen. Iya. Karena untuk pengabdian itu kan cukup ada. Iya. Jumlah kan tidak begitu penting. Nah, ini sebenarnya saya katakan kontradiksi dengan harapan itu tadi. Mestinya, nah ini logika berpikir. Iya. Mestinya persentase pengabdian itu juga cukup. Sama dengan jumlah risetnya gitu ya. Iya, cukup. Karena kan sama-sama penting. Iya, sama-sama penting. Ini berimbas pada mungkin kesejahteraan masyarakat, dan ini bisa berimbas pada satu komersialisasi income generating maupun keilmuan, keilmuan penelitian atau pendidikan. Nah, makanya satu dilema kalau menurut saya antara riset dengan pengabdian tadi. Oleh sebab itu bisa juga kementerian pemerintah itu mencoba mengkaji ulang bagaimana komposisi karir untuk dosen dari aspek pendidikan, Tiga aspek tadi ya, dan pengabdian ini. Ada anekdot yang cukup menarik Pak Dekan terkait dengan riset di Indonesia. Kalau zaman dulu itu riset tidak seperti sekarang yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah gitu kan. Kalau dulu masih hard copy gitu kan. Jadi ada anekdot yang gini, Indonesia kenapa kok nggak maju? Padahal riset itu kalau hasil penelitian kalau ditumpuk itu udah sampai bulan nih gitu, jadi gitu. Tetapi ini kenapa kok nggak bisa seperti itu? Atau kalau kita bicara dari sisi olahraga gitu kan, jumlah profesor olahraga ada berapa sih di Indonesia gitu? Katanya gitu. Habis itu jumlah dokter berapa? Ada jumlah sarjana berapa? Habis itu kita mau lolos Piala Dunia aja pakai jalur giveaway gitu kan, yang menjadi tuan rumah katanya. Dan ini ternyata masih relate juga anekdot lama itu di era saat ini. Atau pakai anekdot yang lain, yaitu ternyata perguruan tinggi itu seperti Menara Gading gitu. Nah tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Dekan, ya kita harus mencoba untuk realistis di lapangan seperti apa dan seterusnya gitu. Ya, memang saya setuju. Masa lalu itu sangat kentara sekali bahwa perguruan tinggi sebagai menara gading. Iya. Seakan-akan berdiri sendiri, tidak harus menengok ke kiri dan ke kanan begitu. Iya. Itu perguruan tinggi. Dan hasil-hasil riset itu betul dulu memang masuk di arsip. Iya, di arsip aja. Mungkin berapa jauh, berapa kilo begitu. Ibaratnya ini ibaratnya. Iya. Nah, makanya keolahragaan di Indonesia itu belum ada perubahan pada banyak cabur ya. Kan mungkin hanya 1-2 cabur saja kan yang unggul di Indonesia. Seperti bulu tangkis, terus angkat besi sekarang itu hanya 2 itu hanya. Dengan instruksi pemerintah, perguruan tinggi ini bukan hanya keolahragaan ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi khususnya perguruan harus berkolaborasi dengan KONI, dengan Kemenpora untuk menghasilkan prestasi tadi. Nah, hanya permasalahan yang muncul ya, karena terbiasa dengan sendiri-sendiri tadi, maka ketika kolaborasi ini masih belum bisa menghasilkan sinergi yang betul-betul solid, betul-betul solid. Sebenarnya pemerintah itu di beberapa tahun ini itu juga ada program yang sangat menarik dan saya sangat sepakat dengan program itu, yaitu Kedaireka. Habis itu di RTPM dan sebagainya, yang itu mewajibkan para akademisi yang ada di kampus bekerja sama dengan pihak yang ada di masyarakat itu baik perusahaan, lembaga dan sebagainya. Betul. Jika terutama itu Dudi itu ya, dunia usaha dan dunia industri gitu. Itu nanti kita akan bicara terkait dengan itu gitu kan. Itu kan ada di target kinerja juga gitu kan. Apakah kita sudah sinkron seperti itu? Terus kendalanya apa kira-kira gitu? Itu nanti Pak Dekan. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya. Jadi di FIKUM itu ada 4 departemen sekarang namanya departemen. Kalau zaman saya kuliah adalah jurusan, yaitu yang paling tua itu pendidikan jasmani kesehatan. Itu outputnya guru. Outputnya guru. Habis itu ada ilmu keolahragaan. Itu sebagai prasyarat pada saat itu prasyarat untuk
dari IKIP menjadi universitas Betul. harus ada ilmu olahragaan gitu. Ya. Departemen ilmu olahragaan yang betul. itu benar-benar sport science gitu kan. Betul. Calon ilmuwan, habis itu ada lagi kepelatihan. Kepelatihan itu untuk menjawab era saat itu di tahun 2010-2011. Ternyata dunia kepelatihan sedikit menarik gitu kan, sehingga ada kepelatihan. Dan sekarang mulai menarik. Ternyata dari pendapatan itu mungkin akan lebih tinggi daripada guru. Gitu. Habis itu muncul lagi kesehatan masyarakat Pak Dekan ya. Kesehatan masyarakat, baru yang terakhir ada S2 pendidikan olahraga. Jadi itu yang ada di FIKUM dan itu semua di bawahnya Pak Sabto ya tentunya. Seperti itu. Ada berbagai departemen Pak Dekan yang ada di FIK. Untuk kira-kira kita bedanya apa? Jadi semua ada nih calon mahasiswa tuh. Kenapa kok saya harus ke FIKUM gitu? Oh, itu ya. Apa keunggulan kita gitu ya? Jadi saya nggak ke Surabaya, saya nggak ke Semarang, nggak ke Jakarta, tapi saya harus ke FIKUM nih, ke Malang nih gitu. Ini pertanyaan yang menarik Mas Adil. Jadi kenapa calon mahasiswa baru harus memilih UM khususnya FIK gitu ya. Ini menariknya begini. Kita FIKUM itu pasti memiliki ciri khas. Iya. Keunggulan masing-masing. Nah, kita tidak bisa sama. Kalau sama, ngapain ke FIKUM? Oleh sebab itu kita harus beda. Bedanya seperti apa? Bedanya adalah bahwa di FIKUM itu betul-betul mendidik calon mahasiswa untuk bisa memiliki kualitas pengetahuan yang baik, sikap yang baik, dan keterampilan yang baik, khususnya di olahraga ini. Ya. Sehingga proses pendidikan itu harus ditata dengan sebaik-baiknya. Kualitas dosen juga harus terus ditingkatkan, ya, melalui pelatihan, melalui seminar, melalui workshop, sekerap mungkin. Nah, karena apa? Kualitas mahasiswa, maksudnya lulusan mahasiswa, itu pastilah, pandangan saya seperti itu, pastilah ditentukan oleh kualitas-kualitas dosen. Jadi ini penting. Jadi kita akan mempersiapkan calon mahasiswa atau lulusan mahasiswa itu mereka yang cerdas, yang pintar, yang juga terampil sebenarnya. Tetapi setelah kita lulus, harapannya adalah mampu bersaing di masyarakat, mampu memenangkan persaingan. Ini tujuan kita sebenarnya ke sana. Jadi tidak sekedar ketika kita hanya perkuliahan saja, tetapi perkuliahan itu didesain supaya mereka mampu bersaing di masyarakat. Tapi jadi mungkin ini ada sedikit berbeda persepsinya Pak Dekan, karena kalau di dalam olahraga yang dilihat itu adalah prestasi non akademik. Sementara FIKUM itu tidak berada di zona geografis yang kalau menurut saya itu menguntungkan. Kalau olahraga itu gini, kalau mau puslada ya pasti akan di pusat provinsi nih. Kalau untuk dikirim ke PON, kebetulan usia yang mengikuti PON itu adalah usia mahasiswa, sehingga atlet-atlet PON habis itu pelatnas itu pasti akan berkuliah di pusat-pusat provinsi tadi. Sementara UM itu ada di kota kecil dalam tanda kutip, sehingga input dari mahasiswa kita dari sisi prestasi olahraga agak sedikit ketinggalan. Bagaimana menyiasatinya Pak Dekan itu? Betul Mas Adil. Jadi kita bisa memaklumi dan kita harus realistis. Memang kondisi nyatanya seperti itu. Mengapa? Karena terkadang calon mahasiswa itu memandangnya adalah pada satu aspek prestasi. Karena itu yang bisa dilihat. Betul. Saya setuju. Tetapi kan ada banyak faktor. Sebenarnya kita mempersiapkan mahasiswa yang mampu bersaing di masyarakat kan begitu ya. Kalau kurikulumnya UM itu adalah kapabilitas gitu. Kompetensi plus gitu kan. Memenangkan pertandingan setelah dia lulus gitu. Bukan pada saat mereka kuliah tapi itu. Nah, dan sekali lagi kita maklum bahwa kolega-kolega kita di keolahragaan, fakultas keolahragaan lainnya itu rata-rata kecenderungan berada di kota provinsi. Ibu kota provinsi. Dan
notabene kan itu pasti menjadi apa? Daya tarik tersendiri. Daya tarik sendiri, kemudian kebijakan pemerintah juga lebih cepat. Otomatis provinsi ya, ibu Iya, provinsi. betul. Nah, oleh sebab itu kita harus agak berbeda. Kalau supaya menjadi daya tarik itu kan agak berbeda tadi. Sehingga mengapa harus memilih FIKUM gitu? Karena salah satunya adalah kita betul-betul mempersiapkan mahasiswa itu untuk mampu bersaing dengan cara satu kualitas pendidikan yang baik. Iya, karena kita harus mau nggak mau kalau di UM ya pendidikan, kita akan berbicara terkait pendidikan. Betul. Walaupun kita juga boleh juga sebenarnya latah untuk mengikuti trennya saat ini. Betul. Tetapi pendidikan kita harus menjadi core-nya pendidikan di Indonesia. Betul, Karena kampus pendidikan yang masuk 15 besar itu juga nggak banyak juga ternyata Pak Dekan. Hanya UM Malang, UNY Jogja, habis itu sama UPI. Ya itu aja. Dan kita memang punya keunggulan itu. Nomor satu di antara pendidikan. Subjek pendidikan di antara yang itu. Sehingga yang akan jadi penciri kita yaitu adalah ya tetap pendidikannya, akan tetap pendidikannya. Nah, pendidikan itu sebenarnya begini, Mas Fadil. Jadi sebuah proses belajar yang mampu menimbulkan minat mahasiswa untuk terus belajar, ya, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas keterampilannya, termasuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, selain sikap yang baik, ya, kebiasaan yang baik. Sehingga dengan sebuah penataan kualitas pendidikan, dalam hal ini adalah kurikulumnya, dosennya, ataupun staf akademiknya memberikan satu pelayanan yang baik, maka pastilah bahwa mereka memiliki satu kualitas akademik yang baik dan lulusan yang baik juga. Tetapi bukan berarti kita menyampingkan yang lain, mengesampingkan yang lain. Jadi kita tetap mewadahi prestasi-prestasi mahasiswa. Nah, kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Mahasiswa yang prestasi di UM juga mendapat apresiasi, baik akademik maupun non akademik. Betul. Kalau di FIK olahraga prestasi itu bisa juga masuk akademik, masuk akademik, ya. Jadi ini yang harus kita dorong, dan tantangan kita ke depan untuk memunculkan mahasiswa prestasi itu agak berat tantangannya, ya. Karena apa? Yang dihitung berkaitan dengan pemeringkatan, yang dihitung hanya level nasional dan internasional. Ini kan, jadi kita berharap calon mahasiswa olahraga yang memilih ke kita itu tidak salah, begitu, ya. Tidak salah. Jadi satu, bahwa kita tidak menyampingkan mereka-mereka yang berprestasi, tetapi yang terpenting kita adalah menggodok mereka untuk lulus dengan kualitas yang sangat baik dan memenangkan persaingan di masyarakat. Saya ternyata setelah ini tadi yang disampaikan Pak Dekan, saya sangat beruntung sekali berada di Indonesia, tidak berada di Finlandia gitu kan, atau di negara-negara yang pendidikannya katanya maju, karena mereka itu inputnya adalah yang terbaik di SMA-nya gitu. Sehingga untuk jadi guru, yang jadi guru adalah lulusan-lulusan terbaik pada saat sekolah menengah atas. Makanya kualitas pendidikannya bagus. Sementara kita tugasnya lebih berat lagi, karena yang masuk ke kampus keguruan ternyata itu yang ya sisa-sisa dari kampus-kampus yang tinggi. Sebenarnya lebih mulia kita tugasnya daripada kampus-kampus pendidik yang ada di Finlandia, katakan seperti itu. Jadi begitu ya. Ya, betul. Saya setuju. Memang ini mengapa pendidikan di sana relatif mungkin maju. Karena inputnya sudah bagus. Selain inputnya bagus, kenapa mahasiswa memilih pendidikan? Karena memang di sana apresiasi terhadap pengajar itu lebih baik. Dan alhamdulillah di kita sudah semakin baik dengan adanya profesi tadi. Ada profesi guru, profesi dosen. Ada yang pelatih juga sekarang apresiasinya cukup bagus juga untuk di kota, tapi untuk di desa masih belum. Gitu. Dan sekarang kenapa cukup banyak? Salah satu daya tariknya adalah itu tadi, apresiasi terhadap profesi. Jadi sekarang ini bisa juga loh ya, bahwa input yang masuk di pendidikan itu lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya. Betul. Karena kan logikanya begini, ketika yang masuk jumlahnya banyak, maka kita bisa memilih yang terbaik seperti apa. Itu juga sebenarnya sudah ada stimulus
terkait dengan apresiasi. Kalau kita kaitkan dengan apresiasi, itu di pemeringkatan dan indikator kinerja itu atau akreditasi. Kalau saya salah itu, yaitu gaji lulusan itu 1,2 dari UMR. Gitu. Sebenarnya itu bukan sebagai beban mahasiswa ataupun beban lembaga untuk seperti ke sana, tetapi itu adalah stimulus dari calon mahasiswa. Kalau persepsinya seperti itu bisa juga kan Pak Dekan gitu kan? Ya. Itu seperti apa itu Pak Dekan? Ya, betul memang. Satu, pemerintah memberikan satu patokan. Iya. 1,2 UMR ya. UMR, ya. Artinya lebih tinggi UMR, lebih tinggi gajinya ya. Lebih gajinya ini, alumni daripada UMR-nya. Betul. Jadi ini satu tantangan bagi lembaga, kelembagaan, dan tantangan juga bagi alumni. Iya. Alumni. Mahasiswa yang belajar juga tentunya. Iya, yang belajar juga, termasuk yang belajar juga. Nah, satu supaya apa? Dengan diberikan satu target, berarti kita kan tertantang untuk bisa mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu kan perlu effort, usaha yang keras. Usaha keras dari siapa? Dari lembaga, harus berbenah, harus menghasilkan kurikulum yang mampu menghasilkan kualitas lulusan dan mandiri mencapai target itu. Kan sebenarnya kan begitu. Jadi harus berbenah semuanya. Jadi bukan berarti ya tidak bisa, kita kadang sebagian kita, saya mengatakan sebagian kita itu cara berpikir pesimis ya. Beda ya pernyataan dengan cara berpikir pesimis loh. Cara berpikir pesimis itu adalah ada kecenderungan mengeluh. Nah gimana 1,2 ya apa bisa kita itu mengeluh. Ya, tapi kalau kita berbicara 1,2, wah ini memang berat. Tapi ini stimulus yang bagus. Ya, stimulus yang bagus gitu. Betul. Ya. Ini kan beda ya. Iya, beda. Kalau saya berpikir pesimis pun Pak Dekan, saya bisa juga sama ya nggak bisa dong. Ini 1,2 padahal PNS golongan 3A. Kalau alumni sarjana itu masuknya 3A itu golongan di PNS. Itu nggak mencapai kali 1 UMR gitu. Itu pikiran pesimis. Tapi kalau kita positif seperti yang Pak Dekan sampaikan, wah ini stimulus yang luar biasa untuk kita berbenah menjadi lebih bagus gitu ya. Karena gini Mas Fadil, ini saya sempat membaca tadi Indonesia Mas yang tadi sempat kita bincangkan tadi. Iya, di sebelumnya tadi kita sudah ngobrol untuk banyak. Untuk menjadi negara yang urutan kelima, ekonomi maju, kita itu sekarang kan middle, tengah. Untuk mencapai 5 itu kan perlu kerja keras dan kerja cerdas. Nah, sehingga pemerintah mentarget pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi ditarget, maka semua masyarakat harus bekerja keras. Salah satunya untuk mencapai 1,2. Itu yang dibebankan kepada mahasiswa. Betul, kalau tidak salah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sampai 45 itu ya sekitar 5-6% pertumbuhannya. Kadang ada yang 5, berapa, 6, dan itu Indonesia sudah mencapai itu. 5,2 tidak salah ya. Persen untuk tahun ini. Jadi luar biasa sebenarnya. Iya, karena memang kalau menurut saya logikanya memang benar karena UMR itu adalah buruh gitu kan. Betul. Buruh dan itu bukan sarjana tentunya. Jadi yang sarjana harus lebih tinggi dong dari nilai itu ya. Itu logika sederhana dan harus kita ikuti sebagai tadi yang disampaikan Pak Dekan itu motivasi untuk kita semua. Baik yang ngajar maupun yang diajar dong tentunya. Itu contoh sederhana ya. Yang insya Allah teman-teman yang alumni pendidikan tinggi mungkin ada kecenderungan secara kualifikasi pendidikan lebih tinggi, kecenderungan loh ya. Kecenderungan. Bukan berarti yang UMR tadi tidak ada yang. Nah, jadi sebenarnya ini satu motivasi untuk saya sekarang iri itu gini. Kalau boleh saya membandingkan ya, Mas Fadil, teman-teman TKI, TKW, kemungkinan itu rata-rata pendidikannya kira-kira Pak SMA gitu. Kalau saya rata-rata ya. SMA atau di bawahnya mungkin gitu. Atau mungkin di bawahnya. Kita bayangkan mereka ke luar negeri yang kemungkinan bahasanya masih belum bisa. Dia mungkin berangkat ke sana dengan bahasa yang 1, 2, 3, ya kan? Tetapi mereka memiliki keberanian berada di luar yang penuh tantangan yang dia tidak tahu lingkungannya dan dia harus berinteraksi. Kalau itu membayangkan, masa sih
lulusan sarjana Sarjana kita itu kalah. yang ditempa 4 tahun itu, tidak Iya. kursus hanya 2 bulan gitu kan 2 di bulan. PJTKI. Iya, gitu. betul. Masa kita kalah gitu kan? Itu kita kalah. Makanya kemarin sedikit Mas Arief kemarin kan kadang mengusulkan kurikulum Harus mengikuti adaptif gitu. ada mungkin kajian kembali, itu saya pikir betul. Nggih. Hampir betul. Mungkin yang kaitannya dengan profesi kita kurang, yang praktek gitu ya, yang Iya. menyiapkan. Harus kita sadari ada kecenderungan kita selalu menekankan pada knowledge, Iya. yang skill masih Skill kurang. ya. Bagaimana contoh sederhana adalah kemarin kan sempat event itu kalau misalkan dikelola dengan baik, Iya. terkadang menghasilkan yang berlimpah. Ya, nggih. Itu satu event kalau belum rutin. Nah, Sebenarnya kita sudah ada program Pak Dekan dari kementerian yaitu MBKM. Ada betul. 7 atau 8 pilihan MBKM yang bisa diambil oleh mahasiswa. Betul. Dan itu sebenarnya mahasiswa dan kampus harus support banget untuk program itu. Tetapi lagi itu kurikulumnya, struktur kurikulumnya harus menyesuaikan. Kadang-kadang kita itu susah Iya. kalau untuk beradaptasi dengan kurikulum. Itu baik yang di kampus maupun yang ada di sekolah. Ya. Begitu ada pergantian kurikulum, kita pasti akan mengeluh. Yang seharusnya tidak. Harusnya kita yang harus adaptif dengan pergantian kurikulum itu. Gitu. Gimana Pak Dekan? Ya, saya setuju. Jadi begini, Mas Fadil, saya bisa memahami memang keluh kesah berkaitan dengan program MPKM yang dikaitkan dengan kurikulum. Iya. Karena sekali lagi kesulitan-kesulitan yang sering kali ditonjolkan. Iya. Tetapi bukan bagaimana kita caranya cepat beradaptif dengan kondisi seperti itu. Tetapi kesulitan itu bukan dibiarkan oleh lembaga. Iya. Nah, karena kita UM sebentar lagi yang akan dikomandani oleh LP3 itu akan mengkaji ulang kurikulum itu. Ya, peninjauan kembali ya. Ya, peninjauan kembali. Bukan kasus ulang. Ini peninjauan kembali. Betul. PK. Ya, peninjauan kembali kurikulum tapi. Dan harapannya memang itu tadi seperti yang Mas Fadil sampaikan tadi, kurikulum itu nanti mampu segera beradaptasi dengan MPKM itu. Iya. Karena MPKM kan sebenarnya ingin memandirikan mahasiswa. Iya. Walaupun dari satu sisi ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa ya ini kampus atau universitas yang hampir mirip-mirip menjadi vokasi. Tapi di luar itu, tapi memang kita harus menyiapkan generasi yang siap untuk terjun ke kehidupan yang lebih keras sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya bisa membayangkan Pak Dekan terkait dengan perubahan kurikulum itu. Kalau di departemen saya di kepelatihan gitu kan, saya akan susun 20 SKS gitu kan. Itu terkait dengan yang lagi tren saat ini yaitu manajemen olahraga katakanlah seperti itu. Atau entrepreneurship di bidang olahraga. Ya nanti MBKM-nya ke klub sama-sama ke klub, tetapi dia nggak akan ngurusi tentang bagaimana menata kun di lapangan gitu. Tetapi dia akan magang terkait dengan manajemennya yang ada di klub itu. Kita akan magangkan mereka di klub-klub yang besar katakan gitu. Bagaimana klub ini bisa hidup katakanlah. Di Indonesia ada beberapa klub yang memang sudah profesional dari sisi finansial. Ya, itu akan lebih menarik daripada kita yang per hari ini dan ke belakang kita masih konvensional. Kalau magang ke klub ya dia akan belajar natakun gitu katakanlah gitu kan. Atau melempar bola kalau magangnya di klub voli itu bagaimana melempar bola untuk di-smash sama atlet. Ya kita harus segera berbenah. Kita harus bergeser gitu. Gitu Pak Dekan. Ya, saya setuju Mas Adil. Jadi makanya tadi saya menyampaikan bahwa kita akan menggodok di pendidikan itu, di pembelajaran itu harapannya adalah lulusan kita itu memiliki knowledge yang bagus, yang bagus. Karena dengan knowledge yang bagus dia bisa memberikan satu ide-ide bagaimana manajemen yang baik. Tetapi kalau knowledge itu tidak dimiliki dengan baik, maka ya dia akan kembali seperti itu. Tugasnya hanya mungkin sebagai tanda petik pekerja gitu ya. Jadi bukan sebagai pemikir. Mestinya kita menjadi dua hal yang menjadi satu. Sebagai pemikir juga sebagai pekerja. Bukan hanya sebagai pemikir saja. Kalau sebagai pemikir saja kita hanya memberikan ide-ide saja, tetapi tidak mau melakukan. Tapi kalau sebagai pemikir dan sebagai pekerja, sekaligus pemikir, sekaligus
Ya, bisa mengerjakan juga, Iya, gitu, mengerjakan gitu, juga. bukan hanya mikir aja itu. Iya, betul. Karena ternyata pertentangan itu, kita geser sedikit Pak Dekan, pertentangan di olahraga tentunya antara praktisi dengan akademisi. Jadi praktisi itu adalah teman-teman yang langsung di lapangan gitu kan. Sementara akademisi adalah seperti kita ini gitu. Itu jangan akademisi gitu kan. Ini saling menghujat gitu. Jadi kalau katanya praktisi, ya teman-teman akademisi ini hanya bisa ngomong aja gitu kan. Ya membuat konsep tapi tidak tahu lapangan gitu, seperti itu. Termasuk itu di dunia pendidikan. Ternyata yang praktisi, para guru-guru dengan para kita yang ada di kampus itu sedikit berbeda. Sementara kita yang ada di kampus yang mengaku sebagai akademisi juga seperti itu. Anda nggak ngerti teorinya sih gitu. Dan itu agak sedikit pemisah jurang itu sebenarnya kita harus eliminasi itu. Segera cepat-cepat kita eliminasi itu. Sehingga target Indonesia emas gitu kan di tahun 2024 ini biar kita bisa cicil mulai dari sekarang. Jadi begitu. Ya, ini logika berpikir sederhana. Setiap individu itu kan tidak sama. Ya. Masing-masing pasti memiliki kehebatan sendiri-sendiri. Pasti itu. Ya. Masing-masing memiliki kecerdasan dan kehebatan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Sama dengan kalau kita ngotot dengan kecerdasan kita sendiri, kemampuan kita ini, maka ya kita tidak akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ini meskipun kita hanya berdiskusi mungkin tidak bisa. Kita seakan-akan hanya kita aja yang paling hebat kan begitu. Iya, betul. Nah, sama dengan kondisi kita yang kemarin-kemarin itu. Antara akademisi dan praktisi itu seringkali berjalan sendiri-sendiri dalam jalurnya masing-masing. Jalurnya masing-masing. Tidak ada titik temu. Nah, mestinya jalur itu sudah harus dirubah. Dirubahnya bagaimana? Harus ada jalur ketemu di mana. Nah, saya pikir sebuah image, sebuah pemikiran yang saling siapa saya itu sudah harus dikurangi atau bahkan sebenarnya dihilangkan. Karena era sekarang adalah era kolaborasi. Era kolaborasi, kita kerjasama, dan negara yang tidak bisa berkolaborasi maka ya akan ditinggal oleh negara-negara lain. Bahkan ini sekarang antar negara loh sekarang. Iya, kita ditarget juga untuk targetnya adalah world class university gitu kan. Dan kita harus berkolaborasi walaupun juga masih ini sih kita ditarget nomor 100 gitu kan. Harus nggak boleh di bawah 100, atau kalau di kampus dalam negeri harus yang sekian gitu kan peringkatannya. 100 peringkat 100 buat University Ranking. University Ranking gitu. Dan memang ada beberapa target yang ada di indikator kinerja gitu kan. Kita harus kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan sebagainya gitu. Kalau itu sudah terpenuhi, bukan hanya di atas kertas gitu, tetapi realitanya memang kita sudah melakukan kerjasama. Saya pikir gap tadi itu bisa hilang Pak Dekan itu. Iya. Makanya kan tadi muncul kederekan. Kan sebenarnya kan menjembatani pendidikan tinggi dengan dunia usaha yang dimotori, istilahnya difasilitasi lah sama pemerintah ya. Sebenarnya kementerian sudah memikirkan itu gitu. Sudah memikirkan itu, dan itu ya kita harus menjalankan itu dengan sepenuh hati gitu tentunya gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak Dekan. Jadi terkait dengan kampus gitu sebagai gudangnya para intelektual gitu. Bagaimana peran para intelektual, terutama intelektual di bidang keolahragaan gitu kan, ke depan seperti apa? Terkait dengan Indonesia tentunya. Ini kalau kita kaitkan dengan Indonesia Emas tadi. Tahun 2045, 100 tahun tadi ya. 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan ini saya pikir sangat realistis ya, sebuah rancangan Indonesia Emas yang satunya kalau kaitan dengan olahraga adalah DEBON tadi. Kalau pemimpin negara itu konsisten untuk mencapai Indonesia Emas, baik di bidang ekonomi maupun di bidang olahraga, maka yakin bahwa DEBON itu bisa mencapai targetnya Indonesia peringkat 5 Olimpiade. Tetapi kalau pemimpin negara berikutnya tidak konsisten menjaga ini, maka ya kita bisa kembali mundur lagi atau kita tidak maju, berjalan di tempat. Nah, oleh sebab itu
Debon ini harus dikawal oleh para Akademisi, intelektual. akademisi, para pecinta olahraga, Iya. para organisasi olahraga, dan yang lain yang Nggih. senang olahraga. Harus dikawal. Kalau memang ini benar. Nah, lalu berkaitan, kalau ini kita berasumsi bahwa Debon ini memang betul-betul terus dijalani, Iya. dijalankan. Maka kiprah perguruan tinggi itu sangat besar, baik secara kelembagaan maupun secara formal individu. Iya. Apakah sebagai dosen, apakah sebagai alumni. Mengapa? Karena di Debon itu target-targetnya sudah ada angka-angka yang realistis. Iya. Sudah ada angka yang nyata. Contoh sederhana aja yang masih saya ingat. Kebugaran jasmani. Itu Iya. ditarget loh. Iya. Ditarget berapa level kebugaran jasmani masyarakat Indonesia di tingkat dasar. Iya, nggih. Kemudian tahun ini naik berapa dan jumlahnya berapa. Saya kadang membaca itu, ini sebuah target yang saya katakan sangat luar biasa. Iya. Karena sudah ada angka-angkanya. Jadi bukan hanya konsep. Nggih. Angka itu kan sudah target-target yang bisa kita capai. Iya. Nah, dengan begitu peran kita, sekali lagi, kita akan banyak diperlukan, ilmu keolahragaan ini akan banyak diperlukan oleh pemerintah, tetapi kita juga harus proaktif untuk Iya. terus mensosialisasikan target-target dalam Debon untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Jadi contoh lain ya selain dari kebugaran jasmani, ketika kemarin kita kolaborasi bersama dengan PSSI, Iya. itu ada angka-angka yang fantastis yang tidak mungkin dipenuhi oleh Fakultas Keolahragaan Indonesia dengan cepat. Iya, iya. Itu saja loh, kepelatihan tingkat dasar itu Iya. sudah berapa ratus ribu. Oleh sebab itu perlu jangka panjang, perlu berapa tahun ke depan. Oleh sebab itu kalau pemerintah konsisten, maka tugas kita luar biasa, tantangan kita luar biasa beratnya. Iya. Dan saya yakin bisa. Itu. Iya. Kita harus optimis Pak Dekan. Ya, gitu. harus optimis. Ilmu keolahragaan itu merupakan keilmuan terapan gitu kan, bukan keilmuan murni, dan teman-teman mungkin yang akan punya apa ya, passion di bidang olahraga mungkin bisa terjun ke dunia keolahragaan itu. Dan ke depan itu akan banyak dibutuhkan para ahli olahraga sebenarnya, ahli keolahragaan sebenarnya gitu. Karena di SDG saja, Sustainable Development Goals itu lebih mementingkan tindakan preventif untuk kesehatan daripada tindakan kuratif gitu. Kalau preventif tentunya olahraga menjadi garda paling depan gitu kan. Nah, di Indonesia ada beberapa hasil itu yang ada di Riskesdas dan sebagainya, yang itu terimplementasikan juga di dalam Dibon, di dalam undang-undang dan seterusnya. Sehingga memang Fakultas Ilmu Keolahragaan, kalau menurut saya, kalau boleh saya simpulkan ini untuk closing sekalian Pak Dekan gitu kan, ini harus menjadi fakultas unggulan juga gitu kan, di antara fakultas-fakultas lain yang memang itu menjadi prioritas pemerintah tentunya. Tapi kita walaupun nggak tersebutkan dan berkali-kali masuk media gitu, tapi olahraga ini memang menjadi unggulan gitu, menjadi unggulan. Ya. Mungkin terakhir Pak Dekan, closing statementnya terkait dengan sedikit itu. mengomentari yang ini tadi ya, sedikit mengomentari keolahragaan itu ke depan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, apalagi dengan peristiwa besar dunia, pandemi kemarin, itu yang merubah susunan atau tata laku masyarakat dunia, bukan ada. Nah, tidak hanya promotif, tidak hanya preventif, tetapi sebenarnya ke promotif. Lebih ke promotif. Betul. Jadi bahwa orang akan ingin sehat itu tinggi sekali. Ingin sehat itu ya salah satunya adalah harus melakukan gerak yang benar ya, gerak yang benar. Kemudian lingkungan yang juga sehat, Nah, makanya contoh adalah sederhana, orang akan semakin peduli dengan misalkan gizi yang berkaitan dengan kesehatan, gizi olahraga ya, gizi olahraga yang berkaitan. Kalau berolahraga ini gizinya yang baik seperti apa? Bukan berolahraga tetapi gizinya sembarangan ya.
Kemudian olahraga yang baik itu minimal berapa menit dan harus rutin, apapun itu jenis olahraganya. Maka orang akan semakin banyak termotivasi untuk melakukan sehat tadi dengan cara salah satunya adalah olahraga atau beraktivitas. Saya tidak hanya mengatakan olahraga dalam konteks sempit ya, tapi olahraga dalam konteks yang luas yang bisa dilakukan oleh banyak orang, atau katakanlah masyarakat umum mengatakan aktivitas fisik gitu. Itu memang lagi tren ya saat ini, physical activity gitu. Betul. Oke. Terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Ini adalah acara pertama di Performance Lab gitu kan, acara bincang-bincang, dan nanti kedepannya semoga ini bisa menjadi salah satu unggulan dari FIK gitu kan, di luar keahlian FIK yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Pak Dekan. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ya, sama-sama. Oke.